Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Galokasya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas aplikasi akuntansi versi kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kertas kerja atau worksheet. Langsung saja kita masuk ke video. Pertama kita pencet transaksi satu kali, lalu kita ke create, lalu kita ke query design. Nah, setelah itu kita pilih tabel mana aja yang diperlukan. Di sini kita memerlukan tipe akun, lalu kode akun, lalu transaksi. Nah, baik, selanjutnya kita close saja ya. Tipe akun, kode akun, tipe akun, kode akun, lalu transaksi. Nah, selanjutnya kita masukkan fill-fill yang diperlukan. Yang pertama di sini kita memerlukan tipe akun, lalu kita memerlukan nomor akun, lalu kita memerlukan nama akun, lalu kita memerlukan saldo debit, lalu kita memerlukan saldo kredit, lalu kita memerlukan debit, lalu kita memerlukan kredit. Nah, lalu kita pencet sum. Nah, di sini kita ubah ya, teman-teman. Nah, di sini untuk debit dan kreditnya kita ubah menjadi sum. Debit dan kreditnya kita ubah menjadi sum. Nah, kita ubah menjadi sum. Nah, bila sudah seperti ini, relasinya jangan diubah, jangan lupa untuk diubah menjadi nomor 2 ini. Kita klik OK. Nah, lalu kita tinggal pencet run. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan semua jumlahnya ya. Dari saldo debit, saldo kredit, sum of debit dan sum of credit. Di sini kita pencet sum. Lalu sum. Ini juga sum. Ini sum. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja ya, teman-teman. Nah, baik, seperti yang kalian lihat ya di sini. Alhamdulillah dari saldo debit, saldo kreditnya itu balance semuanya ya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat di sini saya tidak akan membuat neraca saldo. Di sini kita akan membuat neraca saldo disesuaikan ya, atau NSSD. Nah, di sini kita tulis NSD debit, NSD debit, lalu kita masukkan rumusnya ya, teman-teman. Debit, lalu kita masukkan rumusnya. Baik, lalu teman-teman, sekarang kita akan memasukkan rumusnya. NSD debit, saldo debit dikurangi saldo debit dikurangi saldo kredit, lalu ditambah sum of debit
of debit tambah sum of debit lalu dikurangin, kita kurangkan sum of credit. Nah, lalu teman-teman, setelah kita masukkan rumusnya, kita okekan saja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk nah, baik teman-teman, sekarang kita tinggal merankan aplikasinya ya. Nah, enter parameter value-nya kita okekan dulu. Ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini NSD debitnya sudah ada tetapi jumlahnya masih salah. Nah, sekarang kita akan mencoba masukkan rumus if untuk membenarkannya. Ya. Nah, baik teman-teman, sayangnya kita akan memasukkan rumus if ya pada NSD debit ini. Ya. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus if. Nah, baik, seperti yang kawan-kawan lihat di sini kita sudah memasukkan rumus if ya. Jadi saldo debit dikurangi saldo kredit tambah sum of debit dikurangi sum of credit. Lalu ya sampai akhir. Lalu kita klik OK saja. Ya, lalu jangan lupa grup by-nya kita ganti ke expression. Jadi supaya tidak muncul ya parameternya. Lalu kita runkan. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat di sini ya, di NSD debitnya minusnya sudah hilang ya. Sekarang kita akan mengubah atau membenarkan yang kosong-kosong ini ya. Nah, teman-teman, kondisi kosong pada Microsoft Access ini kita sebut dengan kondisi null. Nah, untuk membenarkan kondisi null kita akan menggunakan rumus NZ. Baik, sekarang kita akan memasukkan rumusnya teman-teman. Nah, baik, sekarang kita akan memasukkan rumus NZ-nya ya. Baik, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini saya sudah memasukkan rumus NZ. Sekarang kita tinggal klik OK. Nah, lalu kita runkan saja ya. Kita lihat. Nah, sebagaimana yang teman-teman lihat, ini tuh hasilnya sudah benar, tapi kita tinggal menambahkan currency-nya saja. Ya, bisa dilihat di sini hasilnya ini sudah benar. Sekarang tinggal kita tambahkan currency saja. Kita ke view. Lalu kita ya. Lalu kita formatnya kita ubah ke currency. Nah, formatnya kita ubah ke currency. Lalu tinggal kita run. Nah, sebagaimana teman-teman lihat, nah di sini currency-nya sudah muncul, rupiahnya sudah muncul. Nah, NSD debitnya berarti sudah benar ya teman-teman. 2 miliar 2 miliar 2 miliar 200. Nah, sekarang kita tinggal memunculkan NSD kreditnya saja ya. Sekarang kita ke view lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tinggal mengisi yang NSD yang kreditnya. Kita tinggal memindahkan rumus yang NSD debit ini yang ke kredit, lalu kita tinggal mengubahnya sedikit ya. Kita lalu ke builder. Nah, sekarang kita akan mengubah yang rumus dari NSD debit ke yang NSD kredit. Kita tinggal mengubah sedikit saja ya. Jadi kita akan mengubah di sini itu pertama itu NSD debitnya kita ubah menjadi kredit. Jadi semuanya ditukar ya. Yang NSD debitnya di posisi yang kredit, yang kreditnya di NSD yang di debit. Yaitu kita tukar semua rumusnya ya, kita balik ya dari debit, yang dari debit menjadi kredit dan kredit menjadi debit. Baik teman-teman, sekarang sudah saya ganti ya rumusnya yang untuk NSD kreditnya. Sekarang kita tinggal klik OK. Lalu berubahnya kita ganti expression. Lalu
formatnya kita ganti currency. Nah, lalu teman-teman setelah kita ubah ke menjadi expression lalu formatnya currency, selanjutnya kita run saja ya. Nah, di sini tinggal kita rapikan saja NSD kreditnya. Kita tambahkan. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, ya seperti yang kalian lihat sekarang sudah balance ya. Selanjutnya kita jangan lupa untuk men-save-nya terlebih dahulu. Kita namakan dengan kertas kerja 1. Kita oke kan? Nah, sudah tersave ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan laba rugi dan raca. Nah, kalau misalkan saya lanjutkan yang tadi itu tuh sepertinya terlalu panjang. Nah, sekarang kita buat query baru aja ya teman-teman. Sekarang transaksi lalu create, lalu query design. Lalu kita cari queries, kita cari query kertas kerja 1. Nah, lalu kita close saja ya. Nah, lalu kita masukkan fieldnya yang pertama itu tipe, lalu nomor akun, lalu nama akun, tipe kertas kerja 1, nomor akun, lalu NSD debit, lalu NSD kredit, kertas kerja 1. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita coba kita runkan saja ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat ya di sini ya. Sekarang ini sudah berbentuk buku besar, sudah berbentuk, sudah mirip seperti worksheet ya atau laporan kerja. Nah, selanjutnya teman-teman kita tinggal menambahkan laba rugi dan racanya saja ya teman-teman. Sekarang kita review, lalu kita masukkan rumus ke builder. Setelah ini saya akan menampilkan rumusnya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya saya sudah menampilkan ya rumusnya untuk LR debitnya. Kita okekan saja. Nah, lalu untuk yang kreditnya kita kopaskan saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini tinggal kita untuk yang kredit tinggal kita ubah sedikit saja teman-teman, yang debit menjadi kreditnya. Setelah ini saya akan menampilkan rumusnya ya teman-teman. Seperti yang teman lihat, di sini kita sudah menempelkan rumusnya ya teman-teman. Sekarang tinggal kita klik OK, lalu tinggal kita run saja teman-teman. Kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah keluar ya LR debitnya dan laba rugi untuk kreditnya. Nah, sekarang kurangnya apa? Kurangnya itu di currency. Sekarang kita akan menambahkan currency-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan currency-nya ya teman-teman. Kita ke view, lalu kita tambahkan currency. Tambahkan format currency.
Nah, sudah ya. Sekarang kita lihat. Nah, seperti yang teman lihat di sini ya, sudah keluar ya currency untuk laba rugi debit dan laba rugi kredit. Sekarang kita tinggal menambahkan raca di sebelah debit dan kredit ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk membuat neracanya ya, kita tinggal mengcopy saja yang LR debit ini. Nah, lalu kita tinggal masukkan rumusnya teman-teman. Nah, lalu tinggal kita ubah. Ini LR kita ubah menjadi NR debit. Lalu kita ubah ya jadi sebaliknya. Nah, lalu kita oke kan. Nah, lalu formatnya kita ubah ke currency. Selanjutnya yang kredit. Nah, lalu kita okekan saja. Lalu kita ubah formatnya menjadi currency. Oke. Nah, lalu teman-teman sekarang kita cek ya. Kita run saja karena kita sudah masukkan NR debit dan kreditnya. Kita runkan saja. Sekarang tinggal kita sum ya. Neraca debit dan kreditnya. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Kita besarkan. Nah, teman-teman, bila sudah seperti ini, jangan lupa kita save dulu ya teman-teman. Kita save dengan nama kertas kerja 2. Lalu kita oke kan. Nah, sudah ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat reportnya saja ya teman-teman. Bila sudah report, insya Allah itu sudah mudah. Kita buat reportnya. Sudah seperti ini, tinggal kita rapikan saja ya. Nah, setelah itu kita adsort dulu ya teman-teman. Kita adsort berdasarkan nomor akun. Nah, lalu teman-teman, lalu kita klik more. Lalu teman-teman ya, tadi kita klik more, lalu kita cari type on-nya itu NSD debit, lalu show green total. Nah, sekarang kita cari sekarang
NSD kredit, lalu kita show grand total juga. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, sekarang jumlahnya itu sudah keluar semuanya ya. Jadi pertama tadi kita add sort, lalu sort by nomor akun, lalu more-nya kita ini kan NSD debit, NSD kredit, LR debit, LR kredit, NR debit, NR kredit. Kita ubah tipe on-nya satu-satu menjadi dari NSD debit sampai NR kredit ini, lalu kita ubah show all gitu ya. Nah, lalu ntar jumlahnya keluar. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan laba ruginya saja. Sekarang kita ke design view terlebih dahulu ya teman-teman. Ini jumlahnya sudah benar semuanya. Sekarang kita tinggal design view. Nah, baik teman-teman, di sini kan kita sudah ke design view ya. Jadi pertama kita itu ke design, lalu kita text box, lalu kita tambahkan text box di sini, lalu kita geret ke sum ke LR kredit ini. Nah, sekarang kita akan mencari laba rugi bersihnya terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini ya, kita akan memasukkan rumus ya teman-teman. Jadi kita ke control source ya, lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya, kita cari akses total debit akses total debit dikurangin akses total dikurangi maaf kita cancel terlebih dahulu ya, salah. Nah, jadi untuk rumus laba rugi bersih ini kita cari dengan source, lalu akses total kredit, akses total kredit dikurangin akses total debit, kurangin akses total debit. Nah, lalu habis ini kita okekan saja ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita okekan saja. Nah, lalu biasanya ini hasilnya sudah benar ya teman-teman. Mari kita cek terlebih dahulu. Ya, jadi ini sudah benar ya teman-teman. Sekarang kita edit currency-nya terlebih dahulu. Ini kita kasih format currency, lalu ini kita rata kanan, lalu kita tebak tekan. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Jadi laba klinik Dr. Farhan pada tahun ini itu sebesar 88.510.000. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kasih nama dulu ya di samping laba rugi tadi ya. Kita beri nama laba atau rugi bersih ya. Jadi, nah ini 3. Kita desain ya. Lalu kita merge, kita gabungkan. Lalu kita tulis di sini laba ter
sudah. Sekarang tinggal kita view. Lihat ya layout view-nya bagaimana ya. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, laba rugi bersihnya sudah ada. Nah, sekarang kita ke design view lagi. Mungkin untuk beberapa step di sini akan saya skip terlebih dahulu ya, karena akan memakan banyak waktu. Akan saya rapikan terlebih dahulu untuk design view-nya. Nah, baik teman-teman. Nah, bila sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan rumusnya saja ya teman-teman. Jadi kita ke control source, lalu kita masukkan rumusnya. Totals NR kredit ditambah laba rugi bersih ya. Akses totals NR kredit kita tambahkan, ditambah laba rugi bersih. Nah, kurang lebih seperti ini ya rumusnya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah masukkan rumusnya. Sekarang kita tinggal klik OK saja. Nah, lalu kita akan melihat terlebih dahulu hasilnya ya. Nah, seperti kalian lihat ya. Nah, total modalnya sudah ada. Sekarang tinggal kita beri ini balance ya. Sekarang tinggal kita kasih bold, lalu rata kanan, lalu kita kasih currency. Sebentar, kita ke desain dulu terlebih dahulu. Nah, sekarang yang ini tinggal kita kasih format currency. Nah, tinggal kita kasih format currency, lalu kita kasih bold, lalu kita kasih tekanan. Nah, sekarang semuanya biar tulisannya terlihat jelas ya, kita nah sekarang kita tebalin semuanya dulu ya teman-teman. Tebalin biar tebal semuanya. Ini juga di di perangkat saya tidak mendukung ya teman-teman untuk kita kita inin semuanya. Jadi kita inin satu-satu aja, kita bold satu-satu ya. Nah, sekarang kurang lebih seperti ini ya untuk desainnya untuk kertas kerja atau worksheet. Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah,
Baik. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, balance semuanya alhamdulillah. Nah, kurang lebih seperti ini ya pengerjaan untuk worksheet atau kertas kerja. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau ajarkan pada video kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya juga dalam masa-masa pembelajaran atau proses pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya atau video kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.